onta merah itu adalah kendaraan paling mahal di zaman Nabi. Kalau hari ini ibarat kata kita punya Lamborghini gitulah ya, nyelengi berapa tahun kita bisa beli Lamborghini? Jual ginjal nggak cukup, ginjal berapa harganya, nggak sampai untuk bisa beli Lamborghini ya kan, kecuali dua-duanya mati ente punya Lamborghini tapi intenya mati, percuma ya kan. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para sahabat itu ingatannya kuat-kuat ketika mereka meriwayatkan hadis, bukan disebutkan hadisnya saja, tapi mereka memberikan gambaran kepada kita, bayangan tentang bagaimana situasi ketika hadis itu disampaikan. Ittala'a alaina rajulun, datanglah seorang laki-laki ketika kami sedang duduk-duduk begini, sedang nyaman ngobrol sama Nabi, menunjukkan bahwa Nabi itu enggak gengsi ngobrol sama umatnya. Kalau hari ini ada ulama-ulama yang susah ditemui, ada banyak faktor, tapi Nabi Muhammad SAW itu accessible, siapapun di antara umatnya ingin menghubungi beliau bisa bertemu. Datanglah seorang laki-laki, disebutkan syadidu bayadith thiyab, putih sekali bajunya, sadidu sawati syar, hitam sekali rambutnya, jenggotnya disebutkan syar itu juga salah satunya adalah jenggotnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada seorang pun penduduk Madinah yang kenal. Ini kan aneh. Kalau di Jogja ada tetangga tidak kenal tetangganya, maklum lah ya di Jogja gitu ya. Tapi ini kota Madinah, semua orang sahabat saling kenal satu sama lain sama tetangganya. Ini orang tidak menunjukkan bekas safar sama sekali, tapi penduduk Madinah tidak ada yang kenal. Kan kalau dia dikenal berarti dia penduduk Madinah. Kalau dia orang luar, kan harusnya datang ke Madinah itu pakaiannya kotor, berdebu, bau, berkeringat. Tapi ini Masya Allah ganteng betul, kayak Utsman ya. Ganteng betul. Ini ada Utsman. Ini kan Ustadz Fikri Abu Utsman. Nah itu dia anaknya tuh. Nah yang ganteng itu. Gak tahu dapat dari mana itu gantengnya. Jelas dari abinya lah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah subhanahu, intermezzo biar teman-teman tetap fokus. Jadi ini orang tidak ada yang satupun yang kenal. Semua orang takjub sama orang ini. Hatta jalasa ila Nabi, sampai kemudian orang itu, orang yang tak dikenal ini duduk sangat dekat dengan Nabi. Disebutkan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, bahkan saking dekatnya sampai dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Antum bayangin nih, antum ngefans sama Ustadz siapa? Ustadz Somad, Ustadz Hidayat. Antum duduk sangat dekat dengan beliau, kira-kira perasaannya gimana? Kita kalau nonton beliau di video ngakak-ngakak aja kita, kok udah duduk dekat beliau enggak bisa ngomong. Saking wibawanya luar biasa. Ini orang sangat dekat dengan Nabi SAW sampai dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Kita kadang-kadang kalau kita bisa salaman sama ustadz yang kita fans, wow itu kan, wow senangnya luar biasa, jiwa selfie meronta, ustadz satu kali aja, ustadz satu kali aja, ya kan. Ini dia duduk menempelkan dengkulnya dengan dengkul Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Diceritakan detail kisah ini sama para sahabat. Ini orang meletakkan tangannya di paha Nabi. Dalam satu riwayat diletakkan di pahanya sendiri, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, maksudnya ke kakinya dia sendiri, tapi dalam satu riwayat maksudnya diletakkan di atas pahanya Nabi. Dekat sekali nih dengan Rasulullah SAW ya. Kita cuma dengar ceritanya aja bisa nangis. Kita cuma membayangkan Nabi aja kita bisa nangis sampai segitu hebatnya. Apalagi kita bertemu sedekat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian orang ini bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu padaku tentang Islam. Ini orang ini kok manggilnya tidak pakai adab ini, tidak pakai langsung jangkar panggil namanya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Padahal ada ayat Al-Quran,
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Meninggikan suara di atas suara Nabi, kurang ajar sama Nabi, su'ul adab sama Nabi, orang yang berani-beraninya kurang ajar sama Nabi, itu bisa menghilangkan pahala amalnya. Kalau hari ini kurang ajar sama Nabi itu bentuknya contohnya gini, ketika seorang ustadz nyampaikan sebuah hadis, ustadz itu hadisnya sahih apa dhaif. Nah ini nih, orang kurang ajar sama Nabi ini model-modelnya kayak gini nih. Ngaji tidak tutup, khatam kitab usul hadis tidak pernah, ngatamkan kitab qawaid hadis tidak pernah, mustalah hadis tidak pernah, jarh wa ta'dil tidak tahu, tentang sanad tidak paham, gampang betul dia bilang, ini hadisnya sahih apa dhaif ustadz. Yang kayak gini ini apa bahaya ini, bisa hilang semua pahala amalnya karena tidak menjaga adab sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa orang ini memanggil ya Muhammad memang sebelum turunnya ayat yang melarang tentang itu. Ada yang berpendapat bahwa larangan ini khusus untuk manusia, tapi kalau malaikat tidak dilarang. Karena emang nanti belakangan kita akan tahu bahwa orang ini ternyata malaikat. Ya. Dan satu lagi pendapat ulama mengatakan bahwa orang ini adalah orang Badui yang memang mereka kurang paham tentang etika tata krama. Jadi ya dimaklumi saja, menunjukkan bahwa memang orang Badui begitu, lalu terlihatlah betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan orang-orang yang akhlakles gitu ya. Kalau kita kadang-kadang ketemu orang akhlakles, awalnya pingin jotosi, termasuk anak ini. Kalau ketemu orang-orang kayak gitu pingin tak jotosi, tapi Nabi Muhammad SAW mencontohkan lain gitu. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Apa selama ini Islam yang ada di bayangan kita? Apakah Islam itu kalau KTP-nya Islam? Saya Islam nih. Orang itu kalau Islam KTP yang masuk surga KTP-nya doang, orangnya tidak ikut masuk. Ya kan, yang Islam KTP-nya. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita Islam kok alasannya cuma no KTP anak Islam. Apa definisi Islam? Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, lebih detail, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita jelaskan tepatnya seperti apa keterangan para ulama tentang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar seorang muslim. Antum tahu nggak kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar? Pagi hari itu dia mengasah pedangnya, kemudian diberi racun, kemudian dia keluar di waktu duha sambil teriak-teriak mengacung-acungkan pedangnya, "Mana Muhammad?" Pengadu domba ini antara orang-orang Quraisy. Siapa di antara kalian yang melihat Muhammad? Ini orang merusak hubungan antara keluarga-keluarga Quraisy. Pingin saya penggal kepalanya nih, kata Sayyidina Umar gitu. Di tengah jalan ketemu sama salah seorang sahabat yang mengalihkan pergerakan Sayyidina Umar. Ngapain ente jauh-jauh ngurusi Bani Hashim? Ente urusi dulu Bani Adino. Adik ente itu pengikutnya Muhammad. Ente ngapain ngurusin Muhammadnya? Kau ngurusin Bani Hashim. Itu keluargamu perhatikan dulu, daripada nanti kau setelah bunuh Muhammad kau malu ternyata keluargamu masuk Islam. Nama sahabatnya Nu'aim bin Abdillah. Dia lakukan itu untuk menghindarkan madorot yang lebih besar. Kalau langsung ketika itu Nabi yang didatangi lalu terjadilah hal yang tidak semestinya, wah sudah selesai ini agama Islam. Tapi Nu'aim bin Abdillah ini mengulur waktu, mengorbankan keluarga adiknya Sayyidina Umar, yaitu Sayyidah Fatimah binti Khattab, yang mana dia dan suaminya Sa'id bin Zaid dan gurunya Khabbab bin Arad sedang mempelajari Al-Quran di dalam rumah. Bukan diketok-ketok, digebrak-gebrak pintunya, lalu ditendang pintunya sampai terbuka. Apa yang tadi ku dengar dari luar kalian baca? Enggak, kami enggak baca apa-apa. Jangan bohong. Oh, sorry. Biar yang ngantuk-ngantuk sadar. Lucu juga aku. Sorry. Lah memang gitu kan, Sayyidina Umar kan orang yang apa? Yang kerasnya luar biasa. Itu apa yang di belakang kerudung kamu? Oh, Usman kaget juga, ya Allah, sorry ya man. Situ semata-mata retorika ceramah man. Alhasil ketika
adik perempuannya Sayyidah Fatimah ini menahan itu, tidak mau menyerahkannya kepada Sayyidina Umar, maka adik perempuannya ditempeleng sama Sayyidina Umar, tampar sampai ambruk, sampai berdarah bibirnya. Maka kemudian di sini hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, adik perempuannya ini berdiri memandang Sayyidina Umar dengan tatapan yang sangat dalam, sangat bengis. Memang kenapa kalau saya sudah masuk Islam? Apa masalahnya Anda? Kamu tidak terima kalau saya masuk Islam? Tradisi Quraisy, perempuan itu tidak berani sama laki-laki. Perempuan, istri tidak berani sama suami, adik tidak berani sama kakak. Tapi ini pertama kalinya Sayyidina Umar merasakan adiknya seberani itu. Seorang penunggang kuda yang handal, dia tahu kualitas seekor kuda hanya dari suara ringkiknya. Ini adikku tidak main-main ini. Ini ada sesuatu yang hebat yang sedang dia yakini. Maka kemudian luluhlah Sayyidina Umar, dia mengatakan, saya cuma mau pinjam aja, nggak akan saya rusak. Kamu najis. Kalau kau mau pegang, mandi dulu. Dengan janji kau tidak akan merusaknya. Oke, aku pegang janjiku. Akhirnya Sayyidina Umar mandi, dipeganglah mushaf itu, dibukalah lalu dibaca isinya surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtath thara. Nangis Sayyidina Umar. Alangkah indahnya kalimat-kalimat ini. Ini bukan dari manusia, ini pasti dari Tuhan. Gimana caranya kalau saya ingin memeluk agama ini, kata Sayyidina Umar. Khabbab bin Arad, gurunya yang tadi bersembunyi di balik tirai, keluar. Berbahagialah wahai Umar, karena beberapa hari yang lalu Nabi Muhammad berdoa di samping Ka'bah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Rupanya Umar yang dipilih Allah adalah kamu. Singkat cerita, Sayyidina Umar mendatangi Nabi, masuk Islam. Lalu beliau berbalik menjadi seseorang yang sangat luar biasa dalam membela Nabi dan agama Islam. Perhatikan Sayyidina Umar ini. Paginya dia mengasah pedang untuk membunuh Nabi. Siangnya dia berteriak-teriak mencari Nabi. Sorenya beliau masuk Islam dan dimakamkan persis ada di samping Nabi Muhammad SAW. Pelajarannya mungkin kita pernah buruk, mungkin kita pernah nakal, mungkin kita mengalami masa-masa gelap atau jahiliyah. Tapi tidak ada masalah dengan masa lalu. Ayo kita berubah, kita ikuti langkah daripada Sayyidina Umar dengan catatan setelah kita masuk Islam, setelah kita berhijrah, setelah kita memperbarui keimanan kita, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam. Bisa jadi salah seorang yang duduk di tempat ini nanti dikuburkan di Madinah di makam Baqi sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ingat, di makam Baqi ini setiap 5 bulan sekali dibongkar. Yang jenazahnya busuk dikeluarkan, tapi yang jenazahnya utuh dan wangi dia akan dipertahankan di situ. Kita tidak ngerti siapa di antara kita yang duduk di sini saking jujurnya dia dalam memperjuangkan agama Allah ini, dia diberi rizki dimakamkan dekat dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Sayyidina Umar. Itu kisah masuk Islamnya. Masuk Islamnya Sayyidina Umar adalah kemuliaan, adalah kekuatan, adalah simbol kegagahan, adalah dakwah terang-terangan. Masuk Islamnya Sayyidina Umar adalah suatu nafas segar bagi kaum muslimin yang selama ini bersembunyi-sembunyi dan terus disiksa dan diintimidasi. Hijrahnya dia tantang orang-orang Quraisy. Siapa yang pengen maknya kehilangan anak, yang pengen istrinya jadi janda, yang pengen anaknya jadi anak yatim, temui saya di balik bukit. Duel, single, 1 lawan 1. Semua orang yang hijrah sembunyi-sembunyi kecuali Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau menjabat jadi khalifah, beliau adalah orang yang hatinya sangat lembut sekali, peduli sekali sama orang mukmin ya. Karena orang
Orang-orang Islam itu ciri-cirinya kata Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli kondisi saudara muslimnya, maka bukan termasuk golongan di antara mereka. Sayyidina Umar pernah di satu musim paceklik, beliau bersumpah, saya tidak akan menyentuh daging sampai seluruh kaum muslimin bisa makan enak. Maka beliau cuma makan tepung dan minyak samin sampai kulitnya beliau merah kecoklatan dan rusak karena beliau sama-sama lapar sebagaimana kaum muslimin. Hari ini kita dan saudara kita di Palestina sama-sama bingung. Ya, kita bingung karena ketika sahur dan iftar itu terlalu banyak makanan yang mau kita pilih, yang mau kita makan. Saking banyaknya yang dibeli sampai bingung mau makan yang mana duluan. Manis, kecut, asam, gurih, pedes dimakan semua. Nanti pas terawih sakit perut. Enggak jadi terawih. Ya. Sedangkan saudara kita di Gaza, mereka juga sedang bingung. Tidak ada yang bisa dimakan, bukan bingung mau milih makan apa. Kemarin saya dapat cerita harga air mineral yang biasanya 8.000 jadi 80.000. Harus beli kepada orang Israel. Harga makanan semuanya naik. Kalau ada makanan bisa dikirim pakai parasut, harga parasutnya 3 kali lipat harga makanannya. Dah pokoknya nanti itu jatuh di mana dijadikan rebutan, tepung, kemudian beras. Siapa yang tidak peduli terhadap saudaranya, maka di dalam dirinya tidak ada sifat-sifat keislaman. Seorang mukmin kata Nabi adalah yang dia itu menjaga lisan dan tangannya sehingga saudara-saudaranya lain merasa aman dari dirinya, dari gangguan lisan dan tangannya. Al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin itu yang orang muslim itu yang muslim lain selamat dari apa? Lisan dan tangannya. Kalau ada di antara ikhwan atau akhwat yang duduk di sini ketika mau ketemu sama temannya yang lain, mikir-mikiran mau ketemu sama dia nih. Nanti kok udah jejer sama dia tuh mulutnya luar biasa, bisa nyakiti 7 keturunan. Nah, ini. Jadi ini bukan muslim yang baik. Muslim yang baik bukan yang membuat saudaranya merasa terancam. Nih ngapain orang senyum-senyum ke ana nih. Bahaya ini, jangan-jangan mau ngutang ini di akhir bulan ini senyum-senyum. Senyumnya bikin orang khawatir, bikin orang resah. Bang ini supaya silaturahmi tidak putus pinjam dulu 100 ya kan. Repot nih orang muslim yang bikin resah orang muslim lainnya, jangan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nih, lihat nih, ini seorang muslim ini. Seorang muslim yang luar biasa yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Umar sedang berkhutbah di atas mimbar, sedang khutbah Jumat. Lalu tiba-tiba di tengah khutbahnya Sayyidina Umar berhenti. Lalu beliau berteriak, ya Sariyah naik ke gunung, wahai Sariyah naik ke gunung, 3 kali. Biar tidak ngantuk. Wahai Sariyah naik ke gunung. Kaum muslimin heran, apa ini khalifah ini ceramah kok tiba-tiba berhenti, tiba-tiba teriak, ya Sariyah naik gunung, ya Sariyah naik gunung, ya apa gitu kan. Ketika itu kaum muslimin sedang berperang di negeri Irak. Irak itu berapa jauhnya dari Madinah? Ratusan atau ribuan kilo. Zaman itu belum ada IG, belum ada WA, belum ada Telegram, belum ada telepon, belum ada HP. Setelah kaum muslimin yang berperang di Irak itu pulang, ditanya sama yang di Madinah, kalian ketika di Irak ada kejadian apa, ada pengalaman apa? Tidak banyak, cuma ada satu peristiwa penting. Ketika kami sedang terdesak dan hampir dibantai oleh musuh-musuh kami, tiba-tiba kami mendengar suara Khalifah Umar bin Khattab yang sangat jelas di telinga kami, wahai Sariyah naik ke gunung, wahai Sariyah naik ke gunung. Maka kami naik ke gunung, maka Allah selamatkan kami dan Allah menangkan kami atas musuh-musuh kami. Zaman belum ada telepon ya. Ini gimana logikanya ini? Gak bisa dilogika, karena orang mukmin, orang bertakwa, orang yang bisa menggunakan Al-Quran untuk diambil pelajarannya,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk buat orang yang bertakwa. Orang bertakwa ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal yang gaib. Karomahnya para aulia itu adalah hal yang gaib. Siapa yang menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, Allah akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Maksudnya apa? Allah arahkan matanya untuk melihat yang baik-baik. Allah jauhkan pandangannya dari yang buruk-buruk. Bahkan wali Allah, kekasih Allah itu punya pandangan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Sayyidina Umar tadi di mana tempatnya? Di Madinah, khutbah di atas mimbar. Kaum muslimin yang terdesak tadi di mana tempatnya? Di Irak. Waktu itu sudah ada Face ID apa belum? Belum ada. Kok bisa ngelihat? Itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab, mengangkat tabir. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kemampuan penglihatan walinya sampai dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Orang bertakwa percaya dengan karamatul aulia. Tapi tidak semua yang bisa terbang, bisa jalan di air itu wali yang punya karomah. Kadang-kadang itu kerja sama jin. Lah gimana caranya Ustadz memastikan kalau ini wali? Dia adalah orang yang soleh, ittiba sunnah, menjaga sholatnya, melaksanakan yang fardu, menjaga yang sunnah. Ini orangnya jujur. Nah, itulah para aulia. Tapi orang tidak pernah sholat. Sholat itu kan yang penting iling. Aku sudah iling, jadi aku sudah tidak perlu sholat lagi. Terus dia bisa mabur, bisa jalan di air. Ini bukan wali, ini wali jin ini. Walius syaiton, bukan waliullah ya. Bukan waliullah, walius syaiton itu. Nah, kita mengambil pelajaran. Akankah keislaman kita ini menjadi fondasi untuk kita semakin dekat kepada Allah seperti Sayyidina Umar, atau Islam kita ini cuma Islam KTP tadi? Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih diri menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita balik lagi ke pertanyaan orang yang bertanya sama Nabi tadi. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, al-Islam, Islam itu satu, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kau tegakkan salat. Seperti apa keterangannya? Wa tu'tiyaz zakah, kau membayar zakat. Seperti apa keterangannya? Wa tahujjal bait in istata'a, wa tahujjal bait, kau berhaji ke Baitullah. Seperti apa keterangannya? Wa tasuma Ramadan, kau puasa Ramadan. Seperti apa keterangannya? Kita akan saksikan setelah Ustadz Fikri. Ya. Betul Ustaz? Langsung ini Ustaz. Langsung Ustadz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini di depan kami dapatkan Masya Allah ada orang-orang yang diringankan langkah kakinya untuk hadir, lebih memilih kajian daripada ngabuburit, lebih memilih mendengarkan ilmu daripada hunting iftar, hunting takjil. Padahal sekarang banyak tempat-tempat takjil istimewa di Jogja ini ya. Ada di UGM, ada di UNY, ada di Maguwo Harjo. UI ada? Ada. Bener ada nggak? Ada, di UI ada, baru, ada ya? baru tahun ini. Baru ikut-ikutan ya? Hah? Baru ya? Kayaknya ya emang UI ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan emang. Banyak tempat-tempat yang itu menjadi tempat favorit di kala petang bagi anak muda, tapi antum memilih untuk hadir ke sini, mengeluarkan uang, tenaga dan waktu, memilih duduk bersama orang-orang soleh insya Allah. Nah, semoga ini menjadi sebab kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Islam, gitu ya. Ada Islam,
iman, dan ihsan. Ini 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ada sebuah kisah, ini kisahnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tahu ya? Tahu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Tahu? Enggak tahu? Yakin enggak tahu? Ya sudah, pulang, kita selesai. Beliau adalah seorang ulama yang Masya Allah sampai sekarang banyak sekali menjadi rujukan para thalibul ilm, para ahlul ilmi. Maka suatu ketika beliau datang ke San Francisco. Tahu San Francisco? Tahu. Kalau ini tahu, kalau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi enggak tahu. San Francisco itu ya sampingnya Congcat kayaknya itu ya, dekat sama Sleman itu. Saya sendiri tidak tahu. Maka saat beliau di sana menyampaikan ilmu, kemudian beliau ditanya sama seorang orientalis. Wahai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa benar ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu benar adanya? Kata beliau, ya saya yakin semuanya benar. Terus orientalis ini mengatakan, lantas bagaimana? Kenapa sekarang yang menguasai dunia ini adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim? Kenapa yang menguasai dunia sekarang ini adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim? Padahal Allah pernah berfirman, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Surat An-Nisa atau Al-Imran? An-Nisa 114. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kemenangan bagi orang kafir atas orang mukmin. Ini adalah ayat dari Al-Qur'an disampaikan kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa jawab beliau? Kunna muslimin walam nakun mu'minin. Kami adalah orang muslim. Kami ini kaum muslimin, tapi belum menjadi mukminin. Dalam syariat ada kaidah yang namanya idza iftaraqa ijtama'a, idza ijtama'a iftaraqa. Maka kalimat Islam dan iman ini adalah idza ijtama'a, apabila dia bergabung disebutkan dalam satu waktu, satu tempat, maka iftaraqa, maka dia memiliki makna yang berbeda-beda. Akan tapi kalau dipisah disebutkan secara sendiri, Islam sendiri, iman sendiri, maknanya adalah ijtama'ah, maknanya satu, ya iman ya Islam, Islam ya iman. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Kan tadi disampaikan apa? Kami muslimin belum menjadi mukminin. Berarti dalam satu kalimat. Maka maknanya berbeda. Apa maksudnya muslimin? Kenapa bukan mukminin? Kemudian beliau menjawab sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, mereka merasa qul amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi disanggah sama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, walakin qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman kepadaku. Kalian tuh belum masukkan keimanan kepada hati-hati kalian. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalian belum memasukkan keimanan ke dalam hati kalian. Apa perbedaan Islam dan iman? Sebenarnya Islam dan iman ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Akan tapi kalau dipisahkan maka Islam ini adalah amaul jawarih. Ibadah anggota tubuh, ibadah zahir. Syahadat, ibadah lisan, sholat, zakat, puasa, haji. Ini ibadah zahir. Sebenarnya tidak terlepas dengan ibadah hati. Keimanan itu ibadah hati. Amalul qalb. Apa? Amalan hati. Kenapa tadi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan kami itu hanya sebatas berislam, belum beriman. Karena apa? Karena beriman itu adalah tasdiqul bil qalbi. Yaitu ada keyakinan, memasukkan keyakinan dengan hati kita. Kemudian ikhlas dalam beramal. Karena orang-orang Arab Badui itu hanya beramal saja. Kalau kita bahas lebih enaknya adalah
Islam itu adalah fokus kepada kuantitas amal. Sedangkan iman adalah kualitas amal. Jadi mengiringi, ada orang-orang yang merasa mereka sudah beriman padahal cuma sholat tok ya sholat, tidak memasukkan rasa khusyuk di dalam sholatnya, tidak tahu dia beribadah untuk siapa, nggak tahu rukun-rukunnya, wes penting aku sholat, menjalankan lima waktu. Nah, kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, maka dilihatlah, oh kita tuh Islam yang seperti apa sih? Apakah keislaman cuma ya KTP tok? Kalau antum pengen melihat perbedaan orang yang beriman dan berislam, lihatlah di waktu subuh. Nah, kalau antum pengen ketemu orang yang beriman, lihatlah di waktu subuh di masjid-masjid. Antum lihat, oh ini berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antum pengen lihat orang yang berislam, lihatlah di sholat id kalian. Lihat banyak kan? Banyak mana di waktu subuh sama di waktu sholat id? Banyak mana? Atau lebih banyak kalau nongkrong di kafe? Maka keimanan ini adalah next level dari keislaman. Kalau kita hanya melaksanakan kuantitas amal, hanya beribadah dengan sholat, mengerjakan sholat saja tanpa landasan ilmu, tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai bentuk peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti level kita masih level yang rendah. Maka teman-teman, kemarin waktu kami ada reuni alumni di Solo, kami dapat pesan dari ustadz kami. Sekarang bukan saatnya lagi buat kita memperbanyak kuantitas ibadah kita. Akan tapi sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya ditambahkan khusyuknya, Al-Qur'annya yang kemarin baca Quran, sekarang mulai membaca terjemahnya, mempelajari tafsirnya, mentadaburi ayat-ayatnya. Yang dulu sedekah harus disuruh dulu, harus ditakhrij dulu, sekarang sudah mulai terbiasa, membiasakan diri dengan beramal soleh. Jadi meningkatkan kualitas amal, bukan meningkatkan kuantitas amal. Beda ya, kualitas sama kuantitas. Kalau kuantitas hanya banyaknya tok, ketoknya sholat banyak tapi tidak khusyuk, ya dolanan. Ketoknya sholat tahajud berapa puluh rakaat gitu ya, hanya kelihatan banyak saja. Akan tapi tidak masuk ke dalam hati kita. Mulai memperhatikan bukan hanya sholat kita, akan tapi memperhatikan ma ba'dahu. Bagaimana keseharian kita, perilaku kita setelah salam sampai ketemu dengan takbiratul ihram. Kalau kita pengen tahu apakah amal kita diterima, adalah bagaimana setelah sholat kita itu setelah salam sampai kepada takbiratul ihram. Kan disampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menahan dari sifat fahsya dan mungkar. Kalau salat kualitas kita belum menahan fahsya dan mungkar dari diri kita, berarti kualitas kita masih rendah. Maka perlu kita tingkatkan kualitas kita. Karena min alamati kuburil hasanat al hasanatu ba'daha. Kalau kita pengen tahu sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilihat setelah kita sholat. Apakah kita dimudahkan lagi untuk beramal-amal soleh setelahnya? Maka di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang menjadi satu. Dia menjadi golongan Ramadhaniyun, tapi tidak menjadi golongan Rabbaniyun. Jadi kita kalau pengen jadi jadilah hamba yang Rabbaniyun, bukan jadi hamba yang Ramadhaniyun. Beramal cuma di bulan Ramadan saja. Karena banyak orang hanya semangat beramal di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai sudah. Maka kalau kita pengen tahu kualitas Ramadan kita, lihat dari 1 Syawal sampai di akhir bulan Sya'ban kita. Maka poinnya adalah bagaimana sekarang kita fokusnya ada meningkatkan kualitas amal soleh kita, kualitas ibadah kita, bukan fokus hanya kuantitas saja. Apalagi kalau kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus, Masya Allah, antum luar biasa. Kenapa orang mukmin sekarang kalah dari orang kafir? Karena belum memasukkan keimanan ke dalam hati kita. Kita masih selevel orang-orang Badui yang beramal tanpa ilmu, beramal hanya ikut-ikutan saja. Oh itu sholat, aku ikut sholat. Bukan karena ini kewajibanku, ini sebagai bentuk penghambaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti level keimanan akan dibahas di pekan berikutnya oleh Habib Ja'far bersama Ustadz Hamad insya Allah. Monggo Habib dilanjutkan hadis yang tadi.
Cek. Jazakumullah Ustaz Afan ya. Ustaz Fikri atas waktunya. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mujiban lahu, menjawab si orang yang bertanya tadi, al-islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah syahadat, antashhada, kau bersaksi. Bersaksi itu maksudnya apa? Ai ta'lam, kamu mengetahui. Jadi kita bukan sekedar secara lisan kita mengucapkan syahadat, tapi jauh lebih dari itu kita memahami, mengetahui makna dan konsekuensinya. Ta'lam, karena perintahnya Allah bukan ucapkan syahadat, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, pahamilah bahwa syahadat itu ada maknanya dan konsekuensinya. Ketika Bai'atul Aqabah 1, datang sahabat-sahabat dari Madinah mendatangi Nabi di Makkah di musim haji, sembunyi-sembunyi. Mereka dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW dengan baiatun nisa, baiatnya para wanita. Apa isinya? Jangan syirik, jangan zina, jangan mencuri, jangan bohong, jangan membunuh anak karena takut miskin, dan seterusnya. Para sahabat ketika itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini baiat, semuanya manfaatnya untuk kita, untuk kami sendiri. Lalu, famadza lillahi wa rasulihi? Untuk Allah dan Rasulnya bagiannya mana? Jadi para sahabat dulu itu faham betul, setiap kali mereka mengucapkan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya yang harus dikerjakan. Termasuk mengucapkan kalimat syahadat itu bukan cuma kita sekedar bisa ngomong asyhadu alla ilaha illallah tanpa memahami konsekuensinya. Maka Rasulullah mengatakan, untuk Allah dan Rasulnya kalian berjuang dengan harta dan jiwa yang kalian miliki. Maka di situ para sahabat bersemangat sekali lalu mengatakan, kalau kami kerjakan itu ya Rasulullah, maka apa balasannya untuk kami? Maka Nabi mengatakan, balasan buat kalian surga. Sahabat itu paham kalau berbaiat setia kepada Nabi Muhammad SAW itu konsekuensinya mereka harus memperjuangkan Islam dengan harta dan jiwa yang mereka miliki. Di sini ada enggak orang yang sudah sampai di satu level di mana dia memperjuangkan syahadatnya dengan harta dan jiwa yang dia miliki, atau cuma sekedar yang penting syahadat? Syahadat itu maknanya adalah wat tasadduq, membenarkan. Wat tasallum artinya seorang itu pasrah. Pasrah bongkoan artinya siap patuh dengan konsekuensi daripada syahadat, karena kalau Allah itu sebagai Tuhan maka dia harus paham konsekuensinya dia sebagai hamba. Hari ini banyak orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan tapi dia tidak sadar diri sebagai hamba. Sak maunya sendiri, larangan Allah ditabrak sama dia, perintahnya tidak dikerjakan, hayya ala sholah males-malesan, HP miring, suruh belajar berat, Masya Allah. Beneran enggak nih orang syahadat? Beneran enggak nih orang menyadari dirinya sebagai hamba? Jangan-jangan cuma mengakui Allah sebagai Tuhan tapi belum sadar kok dirinya hamba. Karena kita mengatakan la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti posisi kita sebagai hamba yang betul-betul siap melayani, mengerjakan apapun yang diminta majikannya. Kalau budak melayani majikannya minta upah apa enggak? Budak melayani majikannya minta upah apa enggak? Enggak, budak kok, bukan pembantu. Kalau pembantu minta upah. Budak kok, budak enggak minta upah. Budak itu mau dijual manut, dikasihkan manut, dikasih makan alhamdulillah, enggak, ya sudah, itu hak-hak tuannya. Seperti itulah posisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu arsalahu ilan nasi liyu'allimahum dinahum. Dikirimnya Nabi Muhammad SAW itu untuk mengajarkan kepada kita apa itu agama kita. Hari ini banyak yang menganggap Nabi itu seperti tukang pos, tukang paket.
Akhwat-akhwat itu kan seneng banget kalau denger paket, ya kan? Nah, keluar langsung yang bad mood jadi mood lagi keluar. Sekarang pertanyaan Ana, ketika antum nerima paket, antum penasaran enggak sama kurirnya ini? Masnya dari mana? Jomblo apa udah nikah? Ada yang kayak gitu enggak? Nyebai banget ini perempuan kayak gini nih. Kan enggak ada kan yang nanya masnya aslinya mana, ya kan? Kuliah di mana mas? Enggak ada, udah yang penting paketnya sampai, tanda tangan, selesai, pulanglah, kan gitu. Seperti itu juga sikap kita kepada Rasulullah. Setahu kita ya udah Rasulullah yang mengantarkan Islam kepada kita, selesai. Lalu tidak banyak yang ingin tahu siapa sejatinya Nabi, seperti apa akhlaknya, seperti apa adabnya Nabi, apa sunnahnya. Ada tidak di sini yang sudah pernah menghatamkan kitab Sahihul Bukhari 7.000 hadis semua tentang Nabi? Ada tidak? Tak kasih duit 1 juta. Serta OTW. Ini nanti pertanyaan ini bakal tak tanyakan lagi suatu hari nanti. Mbok menawa ada yang ngacung tak kasih duit 1 juta betul. Siapa di antara yang duduk di sini pernah membaca kitab Sahih Bukhari dari awal sampai akhir? Ngacung? Ada, enggak jadi tak kasih 1 juta ya, aman berarti duitku, alhamdulillah. Selamat ngisi di TD. Kelihatan wajah-wajah jarang baca hadis ya kan? Ya Allah, naudzubillah, semoga kita dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melazimi hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Malu kita orang yang mengatakan I love Muhammad tapi tidak tertarik mempelajari tentang Nabi. Bohong cintanya orang yang bilang cinta sama Nabi tapi tak pernah membaca sejarahnya Nabi. Dusta orang yang mengatakan aku cinta sama Nabi akan tetapi tidak berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Cinta sama Nabi tapi buka aurat, menyakiti hati Nabi. Ngakunya cinta sama Nabi, tapi tidak pernah benar-benar memperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dihina, dia biasa-biasa aja. Tidak ada ketersinggungan sama sekali di hatinya. Tersinggungnya cuma ikut-ikutan, bukan panggilan hati. Dusta itu orang yang ngomong cinta sama Nabi kayak begitu, bohong. Tidak jujur dia, syahadatnya perlu diulangi lagi. Ya. Wa tuqimus shalah. Mengerjakan sholat. Apa maksudnya? Menegakkan sholat. Maksudnya bagaimana? Di sini disebutkan ai tu'ti biha bi arkaniha wa syurutiha wa tawadub 'alaiha fi awqatiha. Orang baru bisa disebut menegakkan sholat kalau orang baru bisa disebut yuqimus shalah atau tuqimus shalah atau iqamatus shalah, disebut menegakkan sholat kalau satu, dia menyempurnakan rukun-rukunnya. Ustadz, kami belum tahu rukun-rukunnya sholat. La ilaha illallah. Parah ini, gimana mau menyempurnakan, tahu aja belum. Berapa rukun sholat? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Berapa ente? Rukun sholat. Malah tunggu itu, gimana dia mau menyempurnakan rukunnya kalau tidak tahu berapa jumlahnya berapa? Rukun sholat. Udahlah, cukup lah ya gambaran anak Indonesia dari yang kalian lihat di kamera ini. Rukun sholat berapa? Banyak yang belum tahu. La ilaha illallah. Makanya ngaji ya. Nanti insya Allah di teras dakwah ini ada pengajian-pengajian lain yang membahas detail fikih, supaya yang ngaji di sini tuh tidak malu, tahu lah rukun sholat itu apa. Kemudian yang berikutnya syurutuha, syarat-syaratnya. Syarat sah, syarat wajib. Karena itu beda, hal-hal apa yang kalau kita penuhi kita sah sholatnya, hal-hal apa yang kalau terpenuhi maka diwajibkan bagi kita sholat. Wattawadub 'alaiha fi awqatiha, maksudnya kita menegakkan sholat adalah betul-betul menjaga dan memperhatikan waktu-waktu sholat. Pernah enggak di sini siapa yang pernah membaca hadis tentang waktu-waktu sholat? Ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW yusolli subha bil ghalas. Pernah Nabi sholat waktu subuh ketika gelap. Jadi selesai salam perempuan itu pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak ada satupun yang melihat mereka saking gelapnya waktu itu. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW sholat subuh, kemudian selesai sholat
orang itu bisa melihat dengan jelas siapa orang yang di sampingnya padahal waktu itu belum ada lampu. Berarti selesai sholatnya Nabi Muhammad SAW sudah agak terang, sudah mau syuruk gitu. Pernah Nabi Muhammad SAW suatu hari pulang perjalanan perang sangat lelah. Beliau bilang sama para sahabat, siapa yang bisa bangunkan kita sholat subuh? Sayyidina Bilal bilang, saya ya Rasulullah. Rupanya semua orang ketiduran, termasuk Nabi. Bangun subuhnya ketika unta merasakan sengatan matahari yang sudah panas pada punuk-punuknya. Jam berapa itu berarti? Bangun subuhnya jam 10. Oh ya Ustadz, anak juga sering kayak gitu Ustadz. Bahlul ini bukan buat harian ya. Nabi Muhammad ini kejadiannya kayak gini cuma sekali aja dalam satu peperangan karena saking lelahnya. Bukan kayak inti yang nggak jelas ngobrol setiap malam sampai jam 2 katanya membahas tentang perkembangan Islam, keresahan tentang problematika umat, tapi tidak sholat subuh. Ini namanya Islam cap apa ini? Cap kaki. Mbuh kaki opo wis Islam buh ini. Nah, boleh gitu. Nabi Muhammad SAW sholat duhur bil hajirah ketika matahari ada di tengah dan bergeser sedikit. Nabi SAW juga katakan fa'abridu, tunggulah agak dingin sedikit baru sholat karena siang di Arab sana panasnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW sholat asar wasyamsu hayyah, matahari masih terang. Nabi SAW sholat isya bila atamah ketika sudah gelap. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW di dalam kamar diketuk pintunya sama Sayyidina Umar. Ya Rasulullah as-sholah, ya Rasulullah sholat. Raqadan nisa wasibyan, perempuan dan anak-anak yang datang ke masjid nunggu sholat sudah pada ketiduran. Jam berapa itu? Baru Nabi keluar dari kamarnya dalam keadaan rambutnya meneteskan air. Ada yang bilang itu wudu, ada yang bilang beliau mandi janabah. Beliau katakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bihadzal shalah fi hadzal waqt. Seandainya tidak memberatkan umatku akan kuperintahkan mereka sholat isya jam sekian. Itu kalau tidak ada kegiatan yang lain yang lebih penting seperti belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini nganggur, tidak ada kegiatan, langsung aja tidur pada isya, itu sunnahnya Nabi. Ngaku sunnahnya Nabi, tapi suka nongkrong di kafe, bangga sholat subuhnya telat. Mana cinta Nabi? Betul tidak? Sudah habis waktunya? Belum? Belum, masih panjang kan? Sampai buka ya? Sampai adzan. Nah? Ada pertanyaan kan? Ada. Jangan. Tak selesaikan dulu ini kau ngawur. Waktu tiaz zakah. Belum rampung bos. Waktu tiaz zakah. Kau membayarkan zakat. Maksudnya apa? Tu'tiha limustahiqiha. Au li imamin liyadfa'aha lahum. Satu, membayarkan zakat kepada mustahik. Kita mesti ngerti zakat itu dikeluarkan dari harta apa saja. Kita mesti ngerti nisabnya seberapa setiap jenis harta. Kita mesti ngerti sama yang namanya haul. Apakah semuanya pakai haul? Apa ada harta yang dizakati tanpa haul? Kemudian harta itu diserahkan kepada siapa? Yang penting kerabat atau mustahik. Mustahiknya berapa jenis? Apakah kita serahkan sendiri atau diambil sama amil? Atau kita serahkan kepada amir supaya diserahkan kepada mustahik? Ini mesti paham. Wa tasuma Ramadan, dan kau puasa Ramadan. Ai tamtani an jami'il muftirat fi ayyamih. Ini yang mau saya jelaskan. Orang puasa Ramadan dikatakan sempurna puasa Ramadannya apabila dia menjaga dirinya dari semua yang membatalkan puasanya. Di dalam kitab Ghayah wa Takrib disebutkan setidaknya ada 10 hal yang membatalkan puasa secara fikih. Nanti kita belum bicara secara ilmu hati ya. Kita bicara dulu secara ilmu fikih. Ada 10. Apa yang membatalkan puasa? 10 itu ma wasala amdan ilal jauf. Apa yang masuk dengan sengaja ke dalam rongga kepala. Masuk lewat telinga, masuk lewat tenggorokan, masuk lewat lubang hidung, masuk secara sengaja maka membatalkan.
Bahkan kemarin saya dapat ilmu dari guru saya Ustadz Habibi, kalau kita mandi atau wudhu lalu ada air yang masuk, nanti ada pembagiannya. Kalau mandinya itu mandi yang wajib atau disunahkan, kalau ada yang tidak sengaja masuk maka tidak membatalkan. Tapi kalau sekedar mandi-mandi biasa untuk mendingin-dinginkan kemudian masuk tanpa sengaja, bisa batal puasanya. Karena dia tidak punya alasan untuk mandi, cuma pengen dingin-dinginan aja, terus kemudian dia mandi, masuk air, itu kan dia sengaja mandi, maka air yang masuk itu dia juga dianggap sengaja dan itu membatalkan puasa. Begitu juga kumur, kalau kumurnya untuk wudhu maka tidak membatalkan kalau apabila ada tidak sengaja yang sedikit tertelan. Sunnahnya di luar puasa kumur itu tidak boleh mubalaghah sampai sunnahnya di luar puasa kumur itu harus mubalaghah sampai sini, tapi di bulan puasa tidak boleh mubalaghah. Kalau seandainya ada yang tertelan tanpa sengaja tidak membatalkan. Tapi kalau ada yang orang iseng aja kumur-kumur begitu, sedikit aja yang masuk batal. Atau ada yang masuk ke dalam kepala atau ada yang masuk ke dalam perut. Intinya lewat kepala atau lewat kuping atau lewat mulut yang kemudian masuk ke dalam kepala atau perut itu membatalkan puasa. Kemudian al-hiknah fi ahadis sabilain, injeksi melalui salah satu daripada dua lubang, aurat depan atau aurat belakang. Ada orang misalnya nya keras gitu tidak bisa keluar, akhirnya anginnya nih muter di perutnya selama 3 hari, akhirnya dia sakit sampai lemes sampai hampir mati. Cara mengeluarkannya ternyata disuntik pakai suntikan, masukkan cairan supaya taiknya itu jadi cair gitu kan. Nah begitu itu keluar semua anginnya. Wah, astagfirullahaladzim, Ustaz kok ngomongnya kayak gitu. Ya ini karena nerang novike. Ini batal ini. Memasukkan apapun lewat salah satu dari dua lubang batal. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Orang Arab dulu biasanya kalau makan banyak, begah perutnya, masih mau ada lagi yang dimakan, dimuntahkan dulu baru makan lagi. Nah, ini ada orang sahur, waduh, udah full ini tidak enak, anak mau tidur tidak bisa. Dia paksa muntah. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian wal wata'u amdan fil farj, jima dengan sengaja di kemaluan, membatalkan puasa. Emang ada jima tidak sengaja? Mungkin dia tidur mimpi jima sama istrinya tapi dia tidak sadar. Tapi yang dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian keluarnya air mani jika dirangsang. Laki-laki tidur tiba-tiba bangun, aduh mimpi basah, itu tidak batal. Tapi kalau kau dengan trik, ya kan? dengan trik mau keluarkan, ima pakai sabun, ima pakai apa sak macamnya, keluar batal. Ada intronya. Kau nonton Instagram, nonton ahwat joget-joget lah kok makcrut, batal. Wal haid, seorang perempuan keluar darah haidnya. Nifas, seorang perempuan melahirkan anaknya keluar darahnya namanya nifas. Junun, gila. Di tengah puasa tiba-tiba gila dia, tidak tahu nabrak apa kepalanya, error. Ada orang yang gilanya sehari, 2 hari, 3 hari, ada yang gilanya sepanjang hari, sepanjang bulan Ramadan. Nah, yang kadang-kadang gila-gila sehari-sehari itu ketika dia gila batal puasanya dan tidak wajib mengganti karena dia tidak kena syarat wajib puasa karena dia gila, tidak punya akal ketika itu ya. Yang terakhir murtad itu membatalkan puasa. Karena kayaknya Afan sudah resah ini. Kok tidak selesai-selesai Habib ini? Sudah mau rampung juga ini, belum tanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Nanti kita sempurnakan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Pertemuan depan kita akan bahas tentang iman, yaitu level kedua daripada Islam. Nanti ini saya cuma ngasih kunci aja, saya cuma ngasih rangsangan aja. Nanti teman-teman silakan yang ikhwan ataupun yang akhwat mempelajari lebih lanjut tentang fikih. Minimal fikhul ibadah, puasa, sholat, puasa, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Dipahami pakai kitab bersama seorang guru yang punya sanad nyambung sampai Rasulullah. Insya Allah nanti antum akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Antum sangat mantap dalam menjalani keimanan, menjalani keislaman, karena itulah yang ana alami. Wallahu a'lam bishawab.